Udah kemana aja, ceritakan aja. Jangan muter-muter kayak kemarin. Iya, jangan mutar-mutar balik-balik. Ya. Sudah jumpain siapa aja? Sandi udah jumpain PAI. Awalnya. Namanya melahirkan Sandi. dulu. Melahirkan sendiri kan. Tanggalnya. Tanggal 8 Maret 2020 kan. Pagi, siang. Pagi. Pas sholat subuh. Sandi nggak tahu bukunya jam berapa ya kan. Udah memang satu kali. Kan. Jadi setelah anak Sandi lahir, Sandi senang gitu kan, terduduk, Sandi langsung balik anak itu karena takut nanti kita minum darah, entah apa ya kan, sama yang Sandi bunuh kan gitu. Langsung Sandi bangun adik Sandi, Rara bangun Rara, adik udah lahir, nangis dia, Sandi suruh ambil gunting ya kan Pak, dia langsung ambil gunting, suruh ambil dia gunting, ya udah diambil sama dia pisau, Sandi potong lah ya gitu, pulang, banyak. Mbak, ingat Mbak jangan bilang sama mama, ada kayak gitu kan. Iya, bilang gitu kan. Cuman kan aku sedih sih Pak, gitu kan. Anakku lahir, bapaknya lagi di luar kota, nggak ada siapa-siapa. Istilahnya sehelai baju pun nggak ada, gitu kan. Tutupin cuma pakai selendang pulang, gitu kan. Ciumin anak aku, gitu. Dia aku nangis, gitu. Anakku nangis, bilang, Dek, buatin susu dia, aku belum bisa gerak, gitu. Cuma aku kuat-kuatin keluar aku sampai pulang kan. Dan kok ke apa datang warga kemari untuk ngambil dia kan, bawa ke kita. Sorry, sebelum izin, yang nolong kakak untuk partusnya melahirkan siapa kak? Adik cuma Santi bangunin aja. Bangunin, terus untuk ngambil tali pusat, gunting. ambil gunting. Jadi yang motong tali pusatnya siapa kak? Saya. Kakak sendiri motong tali pusat, lalu kakak ikat gitu aja? Atau kakak jahit? Enggak ada dia apa-apain. Nggak ada, dibiarkan gitu aja? Nggak pendarahan, nggak? Enggak. Nggak Tapi pendarahan. habis siap Santi jalan-jalan itu barulah Santi pendarahan. Baru di situ pendarahan, karena nggak dijahit yang digunting tadi ya? Ya, Oh gitu. Nah, terus berarti kejadian ini siapa nama adik? Rara tahu ya bahwa kakaknya akan melahirkan. Jadi adik nggak melihat proses keluarnya bayi. Enggak, dia belum bangun. Ya, saya belum bangun, posisinya pas udah melahirkan kakak saya baru bangun saya. Tapi ambil gunting tadi Udah anak keluar. udah ada keluar karena nggak bisa jalan, dibangun nih. Oh, si kakak berdampingan tidurnya. Talinya masih ada talinya itu tali pusatnya. Oh, Iya, masih pas lagi tempat di tidur dalam. ya. Oh gitu ya. Terus lanjut setelah itu kejadiannya setelah lahir. Setelah lahir ya udah kan anak nangis itu kan, dibuatin sama adik susu. Tidur dia. Cuman ya udah pas dia tidur tuh ya awalnya sebagai ibu ya ciumin dia, awalnya kan, awal sedih juga lah gitu kan. Sabarnya dia, aku bilang kayak gitu Pak. Udah terakhir. Nggak apa-apa kok mau nangis puaskan aja. Terus? Akhirnya kan anak tuh nengokin aku bangun gitu kan, melek dia, senyum dia gitu kan. Aku nggak tega, kayak gini nasib anakku kan gitu kan Pak. Jadi ya udahlah, kayak mana caranya biar anak aku tuh dapat si sayang yang utuh, biar aku pun nggak diapain sama bapakku kan gitu kan. Posisinya kan sekarang mama aku jadi ininya. Ya udahlah, kan kata Rara, ingat ya Mbak ya, jangan kasih tahu mama katanya kan. Mama baru keluar dari rumah sakit katanya gitu kan Pak. Aku bilang iya, aku bilang kayak gitu sama mama, sama si Rara. Ya udahlah, supaya mama bangun pagi ngambil anak kakakku dari kamar, cuman nggak nampak anakku kan, masih ikut tutup-tutupi gitu kan. Sabarnya dek ya, aku bilang gitu sama anakku kan. Rara cepet Rara kok elakkan mama dulu, aku bilang gitu kan. Dibawakanlah keluar anak kakakku itu kan, dia tiba-tiba orang ini kan. Aku nengok anakku tuh kasihan, gak sampai aku kunci pintu kamar itu biar orang ini nggak masuk. Jadi Rara dipanggil kan, Rara dipanggil suruh beli lontong mama. Oke, udahlah aku mau bilang aja bahwasanya aku tuh dapat anak, biar bapakku mau adopsinya sama-sama kan gitu kan. Aku ingat sampai kepikiran ke Kepling, enggak. Itulah alasan aku gitu kan Pak. Jadi ya udahlah, makanya bapak aku langsung teriak manggil tetangga, sampai mana kayak gitu kan. Aku terdiam di situ, nggak bisa ngomong apa-apa. Darahku semakin lama keluar yang banyak gitu kan. Di situ pendarahannya, Di situ pendarahan karena nggak dijahit itu ya. Iya.
Terus Udah gitu kan itu kejadian masih pagi juga, subuh. masih pagi jam 7. Bayi nggak nangis, Nggak nangis. nggak nangis, tidur dia. Tidur Wow. dia nyenyak kan. Udah gitu anaknya dibilang kan Dibungkus tadi mainnya. sampai full pakai kain cantik pula kan, udah pakai pakai selimut lagi kan, gitu. Biar dia nggak kedinginan bu, karena dia nggak ada baju kan, nggak ada apa-apa. Iya. Dan itu ya udah bapak manggil ke rumah kepek, terus mau Santi tarik tangan, tapi Santi udah nggak berdaya, udah lemas sekali Iya. ini kan, terduduk Santi di situ, nggak tahu bahwasanya, aduh kayak mana lah nanti ke depan ini, nggak tahu lagi, udah plong pikiran Santi itu udah kosong. Datanglah warga, mana adiknya kayak gitu kan, kok macam di sinetron kayak gitu. Dia bilang, saya dikeluarkan dari kamar, ini adiknya sebenarnya gitu kan. Mama diam aja nengokin anak itu kan, mukanya kan mirip kayak dia. Jadi ya udah dibilang, ih cantik kali anak ini, kata gitu kan. Mamanya bodoh kali ngebuang katanya. Santi Cewek ya? dalam arti Santi buang, enggak gitu kan. Tapi katanya udah bawa ke klinik aja dulu, katanya ke bidan untuk potong pusat. Ya udah lama kayak Santi kasih, kalau tahu kayak gini kan Santi urusin sendiri. Ya udah Pak, terakhir dibawa ke bidan. Santi di rumah aja lah dulu untuk sementara. Tapi kan namanya kita rasa seorang ibu kan pasti mau tahu letak anak kita di mana, Iya. gitu kan. Datang Santi pelan-pelan, Santi jalan kan ke bidan itu, Santi tengok anak Santi belum bisa dipegang, belum diapain kata bidan kan. Karena kan dia katanya beratnya cuma 2 kilo 2 on. 2 kilo 2 on ya lahirnya ya. Iya. Bidan Iya. apa? Bidan Rini, adik iparnya Kevin. Adik ipar Kepling. Kepling. Adik ipar Kepling ini ya. Lanjut terus. Udahlah, jadi Rara datang, mbak kok mbak bilang kayak gitu lah, adik kenapa dibawa kayak gitu kan. Jadi ya udah Santi bilang lah ya kan, udah nggak apa-apa lah, aku udah nggak sanggup kayaknya mau jalan, aku tengok lah anakku ya Ra, aku dan kan kalian jaga dia di situ dulu sementara aku, karena aku udah nggak sanggup jalan. Tapi Nah, itu siapa ini? Rara. ya udahlah, sana dia katanya pun anaknya dia ditanya-tanyain sama polisi, diinterogasi juga sama polisi kan. Ya udah terakhir ya barulah Kepling itu datang, saya duduk di situ, udah pucet muka saya gitu kan, cuman semangatin mama aja kan, udah pucet muka saya. Itulah dibilang sama Kepling, anak siapa itu, ciri-cirinya kayak mana mamanya. Santi kan asal nyebut aja gitu kan Pak, maksudnya biar inilah dulu, karena kan dia nanya pas di depan mama gitu kan. Oh gitu. Ya udahlah, Santi bilang mamanya pakai jaket pink, udah gitu aja, nggak tahu mukanya gimana, dia bilang kayak gitu kan. Makanya bapak pun sempat nanya, jujur ya mbak ya, atau bapak itu bukan anakmu kan, apa itu anakmu, kamu aja. Enggak, aku bilang masih kayak gitu kan. Sama bapak. Enggak Pak, bukan bapak ya kan. Kalaupun itu anakku kan pasti aku itu kan. Ya, mama kita pikirkan dulu itunya kayak gitu kan, karena pikiran mama itu kan nggak boleh apa juga kata dokter gitu kan. Ya, betul kalian mau adik itu atau gitu kan, anak siapa ya mbak ya, kata mbak gitu kan, ambil lah Pak, kita adopsi, bilang kayak gitu kan, kita yang dapet kok. Ini pun juga itu kan, ambil itu adiknya, sampai nangis tadi kan. Ya udahlah, terakhir siang Santi ke sana sama kakak sepupu Santi, kak fotokanlah anak aku kak, biar ada kenang-kenangannya, aku bilang gitu kan. Jadi suatu saat apa, aku bisa nengok anakku, aku bilang kayak gitu kan Pak. Ya dek, datang kakak aku ke sana sama aku kan Pak. Udah gitu, nah, polisi pun datang di situ, Babin itu kan, si Budiman namanya kan. Pak Budiman ya. Udah gitu dibilang yang ini bayi siapa ini ya, katanya gitu, apa lingkungan 8, tapi kayak gini nggak ada mau proses ini katanya gitu kan. Iya. Udah gitu, dibilangnya kayak gitu. Terus Terus. udah habis itu dibilang lagi sama Kevin itu kan, ini masih mau dibedah lagi penyakitnya apa, anak ini sehat atau enggaknya, masih perlu banyak ininya lah katanya gitu kan. Dan terus saya pulang ke rumah, situlah pendarahan banyak sebanyak-banyak kan, sampai rumah kan saya cuci lah hari-hari itu, disuruh kakak saya kan cuci lagi hari-harinya nanti. Sorry, hari-harinya ditanam di mana? Dibuang di mana? Di Sungai Lili. Siapa yang buang? Saya Kakak buang sendiri ya? Sendiri aja? Tidak ada ditemani Rara? ada. Oh, nggak ditanam ya? Enggak. Lanjut. Sempat juga kakak mau bilang itu mau ditanam gitu kan sama tempat rumah kakak, cuman kakak nggak sempat datang gitu kan Pak.
Adalah terakhir saya melarikan itu ke sana Sungai Deli, naik angkot saya ke sana. Tapi dari gangnya itu kan jalan lagi. Hari yang sama? Enggak, 3 hari. 3 hari kemudian? Karena udah bau kali kan mau bangki kan. Nah itu udahlah. Habis itu saya kenapa ke rumah Keping, karena kan ini pendarahan itu kan, makanya 3 hari saya usahakan saya harus ke rumah Keping. Itu saya cuma minum obat antalgin sama amoxicillin. Selama pasca kakak melahirkan nggak ada ke periksa berobat ke bidan atau ke puskesmas? Nggak ada, Pak. Nggak. Karena alasan keuangan. Karena alasan keuangan maka nggak pergi ke berobat ya? Iya, kakak saya udah bilang juga kan Pak, ayolah dek, biar kita jahit, katanya gitu kan, ayo kakak buat periksa. Kerjanya Kakak. apa? Kakak saya, Enggak kamu. saya Iya. kemarin itu kan jualan montong. Oh, Begitu jualan. mama semenjak mama sakit kan nggak jualan lagi kami. Maksudnya kakak siapa yang mengetahui itu? Kakak sepupu, Kakak sepupu mengetahui bahwa itu sebenarnya anak. anak saya, Oh, tapi kakak diajak mau periksa itu saya menolak menolak. Kakak sepupu ya. Kakak sepupu tinggal di mana? di Bagan. Bagan ya. Oh gitu. Kenapa? Kok tahu dia datang atau kakak telepon? Saya telepon. Kakak telepon ya. Iya. Terus bisa saya potong? Rara gimana? Waktu tahu bahwa kondisi kakaknya melahirkan gimana? Ya terkejut lah, kan saya nggak pernah nengok perutnya tuh besar. Terus tiba-tiba udah melahirkan, kaget. Oh, kaget itu ya. Jadi Rara ngambil apa yang diminta tolong sama kakak? Pisau. Ngambil pisau. Ya kan disuruh cari gunting, nggak ada gunting. Oh, nggak ada gunting. Ya, pisau. Nggak Rara tanya tujuannya untuk apa? Tahu, Rara tahu. Rara tahu tujuannya Untuk motong pusatnya. untuk itu ya. Rara tahu ya. Oh. Jadi Ini apa sih? Sekarang masih sekolah apa dia, Rara? Masih sekolah. Mau tamat SMA, mau masuk SMA. mau masuk SMA ya. Berarti Dia kan masih SMP, Pak. sorry, Bang, izin Bang mau tanya dengan Abang siapa, Bang? Edo. Edo Marga Nomor. Cimamora. Kejadian ini sejak bayi yang dikandung oleh Novelia, Abang mengetahui ya? Tahu. Itu Bang boleh tanya, itu kejadian awalnya kira-kira sebelum melahirkan itu di bulan berapa? Hamilnya Novelia? Tapi kalau masalah kira-kira 3 bulan dia udah berisi, dia udah ngasih tahu. Waktu 3 bulanan dia ada kasih tahu sama Abang. Bulan berapa tepatnya, Pak? Hah? Bulan berapa tepatnya ingatnya kasih tahu pertama? Bulan berapa kan 3 bulan pertama kan dikasih tahu. Bulan berapa? Bulan 8, minta bulan 9. Bulan apa? Bulan 9. Sekitar bulan 9 nak, ya. Terus Bulan 9. terus respon Abang gimana? Ya. Pertama kan aku bilang sama dia. Iya. Jadi kita kayak mana? Ya aku nggak mau. Sementara ini aku belum mau ikut sama kau. Aku pun kayak gitu juga. Jadi kita kayak mana? Ya udah kita jalani aja dulu. Itu dari Abang atau dari kakak? Sama-sama. Terus? Berdua. Jadi sampai kapan? Ya udah kita tengok aja nanti ke depannya kayak mana. Oh, awalnya Abang memang mau bertanggung jawab. Mau Iya. jawab. Tapi dia memang belum ada niat mau ikut aku. Oh gitu, iya. Jadi suruh jalani aja dulu ke depannya kayak mana. Alasan apa ya? Kira-kira kenapa nggak jalani hidup bersama gitu loh? Beda agama. Beda agama ya, biar jelas kita kan. Alasan karena beda agama, mungkin jadi jalani terus gitu. Lanjut terus. Intinya kan untuk sekarang ini kan ya anak itu memang udah lahir. Ya. Saya pas di luar kota. Ya, aku pun nggak bisa datang kemari. Waktu saat lahir Abang langsung dihubungi? Udah siap lahir. Hari yang sama? Hari yang sama udah siang lah. Siang Abang dihubungi langsung.
dia kan subuh, Iya. kira subuh. Iya. Aku siang tengah hari udah dihubungi sama dia. Di rumah ini ya kak ya, melahirkan ya. Terus lanjut bang, abang ditelepon. Ya aku pun namanya aku gak di sini di luar kota, aku pun panik juga ya kan. Aku mau papa kemari, aku pun takut juga sama bapak. Iya. Nantinya kedepannya kayak mana? Iya. Takut nggak diterima gitu ya bang ya. Ya lanjut. Terakhir ngurusin sama-sama lah sama dia, tapi dia di sini aku di sana kan. Baru bisa kemarin. Iya. Berarti intinya ini anak lahir hasil daripada di luar nikah, kan itu di luar nikah ya. Oke, intinya abang mau bertanggung jawab terhadap bayi yang lahir bang, bertanggung jawab ya bang ya. Oke, Pak izin Pak mau tanya Pak, sedikit singkat setelah pasca melahirkan bagaimana Pak? Ya setelah melahirkan dia kan saya tanya, saya nampak darah di sini ya kan, Iya. tetesan darah itu ada 3 titik. Ini darah apa? Jawab Nur Santi, aku halangan. Udah ini duduk, udah duduk. Baru dia bilang, Pak, saya dapat anak katanya. Iya. Bukan nemu ya, dapat. Iya. Saya dapat anak. Dapat. Dapat anak di mana? Di gerobak lontong. Tapi aku tengok, cek, nggak ada bekas bercak darah apapun, nggak ada. Iya. Di situ saya mulai apalah bingung ya kan. Mana anaknya? Ada di kamar. Tengok di kamar, anak itu di pangku dia. Iya. Cuman awak nggak merhatiin banyak darah apa enggak, nggak tahu. Ya gitu saya lapor lah sama tetangga ya kan. Pak, Santi dapat anak, tangga sebelah. Baru saya pergi ke catering. Katanya cateringnya tak belum bangun, nggak ada lah intinya, ini masih tutup rumahnya. Iya. Baru saya pergi ke catering lingkungan 19. Di situ dia bilang cateringnya belum keluar, masih mandi entah apa nggak tahu lah. Baru saya masuk ke masjid, itulah jumpa sama Pak Jurmaroji. Ada dapat anak di gerobak lontong saya di rumah, aku bilang. Itulah pergi di situ, terus pergilah rame kemari orang-orang masjid. Pergi. Mana anaknya? Sama Santi ada di kamar, dibawanya keluar sini. Baru keluar sini, bawa ke bidan, dibawalah ke bidan. Bidan siapa namanya Pak? Bidan Rini aja Rini. Bidan Rini ya. Terus? Dan itu adalah udah dibawa ke sana, walaupun nengok situ ya kan. Memang ada sisa pusatnya segini tuh. Dari perut ada panjang segini. Masih ada sisa pusat sekitar 15 cm 20 ya. Gak tahu lah berapa senti. Bidan lah yang tahu. Dan itu suruh ngajani, karena pakai lagu masuk kotor, udah nggak jadi tuh ngajani. Ya, terus aku pulang mau ngantar orang rumah berobat lagi ya kan. Aku tuh permisi lagi aku sama catering, Bang aku mau ngantar orang rumah aku berobat dulu ya. Iya. Itu pun istilahnya anak itu dia dibawa ke bidan, baru dia datang naik sepeda gunung. Itu kemarin nanya-nanya lah. Keplingnya, terus Nanya. singkatnya setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu kan barulah nengok ke bidan dia. Iya. Dan itu di sorenya udah awal pulang dari ngantar berobat orang rumah, sore anakku bilang, ayo Pak kita ambilan adik itu katanya. Mana tempat kepling? Adalah video ke sana bertiga sama anak yang laki-laki sama Rara. Banyak tak ngomong istilahnya, intinya nggak dikasih lah. Intinya nggak dikasih dibawa. Jadi gue bilang, Rara bilang kalau nggak dikasih adik ini aku nggak mau sekolah lagi katanya. Si Rara ngomong gitu ya, kalau nggak dikasih. Nggak mau dikasih, nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Sorry, kenapa? Karena mengetahui bahwa itu sebenarnya anaknya daripada kakak, dia merasa keberatan. Kenapa Rara nggak langsung bicara, bawa terus terang? Karena di situ posisinya masih keadaan mama. Karena memikirkan keadaan ibu ya, mama ya.
masih kondisi sakit ya. Lanjut Pak. Tadi itu datang, dia nggak mau sekolah Bu, dia ngotot sama Kepling itu kan. Kan aku yang dapat, itu kan hak aku, kata dia gitu. Iya. Ya gitu, oh nggak bisa, ini belum lagi ke apa lagi, bukan segampang itu. Ini kalau ditengok penyakitnya apa, mau dibawa ke rumah sakit apa penyakitnya kita belum tahu. Itu aja, mbak itu udahlah. Bilang, udahlah kalau memang kau mau ngadopsi, besok kau jumpai lurah sama Kepling. Awak bilang itu sama Rara. Lurah sama camat. Lurah, ya. Berani kau jumpai dia, berani aku, tapi karena awak sibuk kerja ya kan nggak sempat. Ya udah itu aja. Gitu ya. Baru 3 hari katanya dia udah lapor sama Kepling itu, mengakui bahwa itu anak dia. Oh gitu. Cuman karena nggak terus dia apa kan? Oh, ke Kepling luar ibunya melapor ke Kepling, bukan ke bapak ya? Enggak ke bapak. Setelah kejadian, Santi ngelapor ke Kepling. Apa dilaporkan Mas? Bahwa itu anak dia. Om, tadi mau jujur sampai apa itu katanya itu anak aku. Terus? Anak aku sama Hedo. Kalau om nggak percaya, om periksa aku lah semua ini. Bilang gitu. Masih 3 hari kan, masih penuh dengan darah. Bilang gitu. Karena aku pun nggak dijahit, nggak sama sekali aku nggak berobat. Bilang gitu kan. Tapi tolonglah, aku minta tolong kalian. Bilang kan kasihlah sama bapak aku. Bilang kan. Karena kalau sampai orang tua aku tahu itu anak aku sama Edo, bilang itu kan kemungkinan bapak aku bakal aku. Terus pun mama aku meninggal karena dengan ini, karena situasinya mama aku itu kan lagi baru ini keluar dari rumah sakit, gitu kan Pak. Terus dia bilang juga sama dia kan, oh itu kok skenario palsu kau, tahu sama adik kau kena penjara 14 tahun di penjara. Kayak gitu kan. Iya, aku siap kalau aku memang harus dipenjara karena aku sadar aku salah, dia bilang gitu kan. Tapi kalau adik aku sama sekali enggak. Jadi tolonglah adik aku jangan dipenjara. Lagian dia itu masih bawah umur. Oh, ada cerita itu gitu kan, mau dibawa umur, mau dia sumur, tetap dia di penjara kan. Ya udah. Itu ancaman daripada Kepling ya? Di hari ketiga itu? Di hari Namanya Keplingnya siapa? Siapa namanya? Hendra. Orang apa? Kepling lingkungan 6. Oh. Iya. Oke, lanjut. Terus saya bilangnya kayak gitu kan. Tolonglah, aku bilang kan, aku lagi ininya berjuang sama itu kemungkinan dia kan lagi nyari uang, itu urusan kau sama itu kayak gitu. Jadi selama ini kalian di rumah itu berbuat di rumah, kalau namanya berbuat di rumah kami nggak pernah bilang kayak gitu kan. Jadi kamu berbuat di mana, di beras tagih bilang gitu. Kalau memang om ada ini bukti bahwasanya aku memang berbuat di rumah, aku minta bukti aja, aku bilang kayak gitu. Diam dia di situ, diam aja itu. Udahlah kau pulang dulu lah sama kata dia kayak gitu kan. Kalau mau minta berapa biar aku bilang nanti sama itu, aku bilang kayak gitu. Diam aja dia, nggak ada ini toleransi nggak ada apa, tapi aku diusir pulang sama dia. Cuman ingat kata dia kan, kalian masuk penjara 14 tahun di penjara. Alasan apa dia sebut, dia bilang ancaman seperti itu? Palsu, Pak. Skenario palsu ya. Terus Dia bilangnya kayak gitu. ya. Kau sama adik kau tuh sama, adik kau berakting nangis gitu. Kalau berakting enggak, aku bilang. Cuman aku yang bilang bahwasanya aku tuh dapat anak, cuman aku yang salah. Aku bilang kayak gitu sama sama Kepingnya. Jadi intinya nggak dikasih ya? Tetap nggak dikasih. Oke, lanjut. Bang Morano, ada yang mau ditanya? Itu kan setelah dari Kepling apa yang upaya yang dilakukan oleh Ibu Santi? Santi nunggu kan Pak, udah seminggu Santi ada ke Medan Timur itu. Medan Timur apa? Medan Timur jumpain ayah Santi yang angkat kan. Karena kalau ada apa Di Medan Timur polisi atau polisi siapa namanya? Namanya Bastian. Oh, yang tua hitam. Ya, saya kenal. Saya tahu. Santi tanya kan sama dia. Ya, Santi mau nanya lah ya. Apa itu Santi? Katanya apa kabar kau? Gitu kan. Sehat. Dia masih kurus sekali nak, kurus sekali katanya gitu kan. Ya Santi baru siap melahirkan loh ya. Nah, kapan pestanya? Katanya enggak ada bulannya Santi. Di mana anaknya? Gitu kan. Anaknya lagi sama kita, kok bisa? Itulah ya Santi. Betul ya Santi, kalau namanya skenario palsu itu kena 14 tahun di penjara. Siapa yang bilang? Katanya itulah ya kan, ketawa lah si apa ayah ini kan.
nggak ada itu kata gitu. Ini aja ayah kasih saran baik-baik datang ke sama keluarga kata gitu kan ke rumah Kevin, karena nggak ada hak dia untuk menahan itu. Kalau namanya diancam-ancam itu nggak ada itu, Santi itu cuma ancaman itu aja, bohong kata gitu. Iya. Pak. Oh iya ya benar. Jadi Santi pulang naik apa kata gitu kan, jalan sambil bilang kayak gitu, jalan Santi bu ke lapangan sampai ke lapangan Merdeka itu baru ada angkot gitu kan. Santi dalam hati Santi, nah mau perjuangkan adik benar gitu kan, memang mama yang salah. Dia bilang kayak gitu sama dan itu Santi kan, harus bisa aku dapat anak aku walaupun gak ada bapaknya. Aku bilang kan bapaknya tadi mana, oke. Setelah pulang aku sampai rumah, duduk aku lemas. Di situ darahku udah banyak kali rasanya kan. Mama bilang, oh alangan kok tengok. Saya iya mak, aku bilang lah kayak gitu ya kan. Aku tengok mamaku, sedih aku. Cuma kata mama, kenapa kok nangis aja atau mama gitu kan. Enggak apa-apa, aku bilang gitu. Ada masalah besar yang aku hadapi, cuma itu aja. Sama dia begini gitu kan. Kenapa? Cerita lah, biasanya kok ada waktu cerita sama. Enggak ada, dia beda. Pokoknya kalau omakku udah tidur di situ loh, aku nangis di kamarmu kan. Nengok di situ bekas anak aku ada gitu kan, membentuk darahnya masih ada. Apa nggak melukin semua itu? Ya udah, tetap aku tunggu juga kan. Saking udah nggak tahannya aku mau ngomong sama siapa, mau ngadu sama siapa, aku nggak tahu. Terakhir udah seminggu itu baru aku ngomong sama bapak. Pak, aku mau jujur Pak, Bapak jangan marah, tapi terserah Bapak lah, aku bilang kan, memang aku yang salah. Itu anak aku Pak sama Edo, aku bilang kayak gitu kan. Bapak terdiam, terduduk dia lemas di depan kami ngomong kan. Aku udah takut kali kalau Bapak mau bakar aku, bakar Bapak. Aku udah buat malu keluarga, aku bilang kayak gitu kan. Ini intelen katanya kan, nggak mungkin orang tua tuh nggak memaafkan anaknya yang udah berbuat salah, kata Bapak kan. Modallah nasi lo jadi gugur kata bapak gitu kan, kita usahakan ya biar dapat anakmu, tapi jangan bilang sama mama dulu kayak gitu. Iya Pak, minta maaf kali Pak, aku bilang kan, terserah lah Bapak mau bunuh aku, yang penting kalian rawat anak aku bilang kayak gitu kan. Kan izinin aku sekali aja aku ngurusin anak aku, jumpa anak aku bilang kayak gitu. Gak diem Bapak kan, mana mbak, kita mau usaha, uang kita nggak ada, kata bapak gitu kan. Udah bapak cari pinjaman dulu, kata ya kan, untuk mengganti uang susu, maksud bapak gitu. 3 minggu lah kami kesana ke rumah Kevin kan. Itulah di situ, bapak bagus-bagus, kami nggak ada menyerang dia, nggak datang, kami berempat bagus-bagus kecuali mama kan. Dia bilang bapak, kayak mana bang masalah anak itu, kata gitu kan, biarlah masuk ke kartu keluargaku, kata bapak gitu kan. Lagian Santi kan udah mengakuinya, kayak gitu. Oh, udah mengakui dia, kayak gitu. Abang bakar aja anak abang ini, udah buang tai sepopok, kayak gitu kan. Ke muka abang, kayak gitu. Tetap dia ngotot untuk membakar saya. Kata bapak, iya, aku bakar anak aku di depan kalian, ya kan. Tapi jangan ada hukum ya, kata bapak kayak gitu kan. Jangan ada hukum, mana bensin, kata bapak aku kayak gitu kan. Gak berani dia ngasih bensin itu, gitu kan. Kayak gitu dia bilang, abang kira segampang itu, katanya. Dia buat malu masyarakat sini, katanya kan, di lingkungan aku. Terus sebagai Kevin malu, katanya gitu kan, punya sampah masyarakat, katanya gitu. Jadi udahlah, masih ada pun direkam sama adik aku kan. Dia suruh bakar aku, bapak suruh bakar aku. Ada rekamannya ya? Ada rekaman suara ya? Bukan video, suara ya? Enggak. Suara ya, nanti bisa berikan nama kita ya. Jadi udah gitu kan, disuruh bakar. Habis itu bapak bilang gini kan, ya namanya anak mau sesalah apapun orang tua kan masih bisa memaafkan. Masih mau maafin dia, udah buang tai sepok ke muka abang, kayak gitu ya kan. Aku bilang dia ini udah seharusnya di penjara, kayak gitu ya kan. Iya, aku tahu om, aku bilang gitu, aku salah, memang aku salah sesalah-salahnya, bilang kayak gitu sama dia kan. Tapi tolonglah pertemukan aku sama anak aku bilang gitu kan. Udah gitu dibilang lagi sama dia kan, kalau aib ini mau ditutup rapat, serapat-rapatnya anak sama kami, sama aku, kata dia kayak gitu kan. Tapi kalau aib ini mau dibuka selebar-lebarnya, anak bisa sama Santi, kata kayak gitulah. Panggil Babin, panggil
kanit, semuanya lah, lurah, camat, pokoknya itulah dibilang sama dia, ancaman dia ya kan. Kayak mana Mbak, siap kalau dibuka, aku siap Pak, gak apa-apa aku malu, kita malu ya Pak. Aku bilang kan, tolong Mbak, bantu aku jumpa sama anak aku bilang kayak gitu sama Bapak. Udah, terus tuh kami pulang gitu kan, gak segampang itu katanya kayak gitu. Setelah itu apa lagi upayanya? Upaya tetap masih kami datengin juga kan sama Bapak sama Berarti Marinir. kekeluargaan Marinir? Marinir yang nyari Edo gitu kan, Oh. untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kita ambil itu kan anaknya gitu, tapi dia selalu ngotot untuk dilaporkan, buat laporan, selalu itu aja. Udah gitu kami pun telepon Barinnya bagaimana lah cara penyelesaiannya. Saya mau mediasi, iya ke Polsek Labuan mediasi, tapi udah nunggu, nggak tahu dia katanya mau buat laporan langsung. Gitu deh ya. Setelah itu ada pengaduan ke Polres? Ke Polres? Polres kata dia Lawan. Terus gimana tanggapannya? Pertama saya sudah mediasi di kantor lurah, tapi tetap gagal. Dia minta surat nikah, buku nikah sama kartu keluarga. Hmm. Dan itu dia bilang pun ini nggak bisa diselesaikan ini karena dia udah buat laporan, katanya ya kan. Laporan? Laporannya, jadi ditanya lah sama abang sepupu ini kan yang kawannya itu, laporan apa ngelan ke dia, kayak gitu ya kan. Iya pembuangan baik, kalau pembuangan baik bukti dia mana pembuangan baik, ada kan bukti kayak gitu ya kan. Udah gitu, iya mis tuh, aku udah buat laporan pokoknya kita lanjutkan aja ke apa, ke KP3 lah kayak gitu. Oke, tapi nanti kalau misalnya kami yang bisa buat laporan, Ibu Santi yang bisa buat laporan, kayak gitu kan, atas dasar apa tadi kan, penahanan anak, penculikan anak, udah kayak gitu kan Pak. Saya kan diam aja gitu kan, orang itu kan berdebat kan, itu kan kata dia mamanya, kayak gitu kan, namanya mama tuh ada, pasti ada bapaknya, ini bapaknya nggak ada, kayak gitu lah dibilang, itu kan anak di luar nikah, kayak gitu lah dibilang kan, yang kalian ceritakan itu kan anak sah kata itu. Adalah masih tetap gagal juga, jadi kami telepon Babin pun gagal juga kan, barang-barang bukti itu disuruh kasih ke dia semua ke catering, cuman enggak saya kasih sampai sekarang. Padahal saya berpikir kan Pak, kalau saya kasih ke catering apa yang saya pegang, bukti saya bahwa saya itu menunjukkan anak saya. Sorry Kak, mau tanya, bukti sarung pasca melahirkan itu masih ada tersimpan Kak? Berkas darahnya masih ada? Masih ada berkas darah, ada buktinya situ semua ya. Pak, izin mau tanya lagi sekali lagi Pak, ini dengan diceritakannya kami sudah dengar, apakah Bapak menerima anak bayi tersebut daripada hubungan, saya katakan untuk sementara ini, hubungan di luar nikah daripada Bang Edo dengan Novi Susanti? Izin Pak. Saya Terima. Bapak. Anak itu kan nggak bersalah. Iya, Bapak terima. Bapaknya sama mamanya yang dosa. Iya. Anak itu nggak berdosa, dilahirkan nggak berdosa. Iya. Cuman setelah 3 hari dia lapor sama Kevin, sama Hendra ya kan. Kenapa dia nggak menghubungi saya? Kenapa saya nggak diberitahu? Itu aja. Itu yang Bapak sesalkan hanya itu. Sesalkan itu. Mungkin satu sisi karena Novi Susanti merasa takut dan merasa malu kepada orang tua, mungkin seperti itu kali Pak ya. Seharusnya dia sebagai Kevin kan ngambil jalan tengah. Iya, gitu ya. Oh ya, anaknya udah ngaku. Coba saya panggil bapaknya. Kan itu lebih enak. Nah, itu lagi Pak, Bapak, apakah Bapak juga mau bersedia menerima Edo sebagai calon menantu? Bersedia. Bersedia Bapak ya? Dari dulu dia udah bilang. Iya. Dia pun agamamu apa, cuman kamu harus ikut agama. Saya nggak bermasalah. Iya. Cuman kamu harus ikut agama. Iya. Saya terima, lapang dada. Iya. Kalaupun hubungan keluargamu sama kau, misalnya kau nggak diterima sama keluargamu, saya sanggup mediasi sama keluargamu. Itu ya Pak ya. Oke. Bang Edo, boleh tanya, dari situasi seperti ini apa keluarga Bang Edo mengetahui bahwa itu adalah hasil hubungan di luar nikah, sehingga Kalau masalah keluarga aku belum ada, sama sekali belum ada yang tahu. belum ada yang tahu. Keluarga di sini di Medan atau di mana Bang? Keluarga kan disebut Keluarga di Sibolga Bang ya. Jika suatu hari ini akan terungkap, apakah Abang bersedia? Tidak malu ke Abang jika ini berita ini akan naik masalahnya Bang? Misalnya jadi ke publik.
Bersedia bang? Dan abang bersedia bahwa menyatakan itu adalah anak dari hasil hubungan abang? Iya, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Selain tadi ke Polres, ada lagi pengaduannya tempat yang lain? KP3 Belawan, KPAI udah pernah? Udah pernah. Santi ke Poltabes. Nah. Poltabes nyuruh Santi ke KP3 Belawan. Iya, betul. Karena kan gini, Santi kan takut ditolak. Nah. Pokoknya betul. SPKT, Santi juga SPKT KP3 Ditolak. Belawan. Pak, aku mau nganterin dulu mas, saya bilang. Itu ya, kertas pengaduan itu ya? Iya. Ada kertas pengaduannya, ya. Coba tunjukkan dulu pengaduannya. Ini ya? Iya. Jadi ini ditolak ya di KP3 Belawan? Iya, pertama. Alasannya? Katanya, kamu tuh seharusnya yang cari itu bapaknya. Katanya kayak gitu kan, bukan anaknya. Anaknya udah wajar di Kepling, katanya kayak gitu lah ya kan Pak. Saya tuh, kamu tuh harusnya memang kayak gitu. Bapaknya dulu yang kamu cari, yang kamu ini kan. Enggak, maksudnya singkat ceritanya ini ditolak. Ditolak, tapi saya bilang, saya disuruh Poltabes, kalau nggak saya nggak mau ngide KP3 Belawan. Taruhlah, oh iya dari Poltabes, Nah, kayak terus gitu. saya itu diterima. Diterima dari Sium. Terus Sium, bagaimana dia bilang, kelanjutannya? tolonglah Pak, naikkan berkas saya ini. Saya bilang, oh iya ya, karena dengar-dengar pun katanya Kepling pas saat tanggal itu juga Tanggal itu? Kepling buat laporan. Laporan sama mereka juga? Atas dasar penelantaran Penelantaran anak terhadap Santi. terhadap Santi. Terus? Saksi lapornya Santi baca yang pas Santi diinterogasi itu Santi, bapak, baru adik. Oh, kalian saksi lapornya? Iya. Saksi terlapor atau apa? Saksi ya, Pelapor. pelapor. Terus gimana ceritanya? Ya udah, Santi kan udah jumpain Setia Lawat tuh. Pertama tadi habis lebaran kan Pak, habis lebaran Santi ke KPAI, nengok-nengok searching di Google kan. Santi beranikan diri aja Ke lah, KPAI. nekat. Rupanya kan KPAI semua nggak bisa, katanya bukan wilayah satu wilayahnya. Jadi diarahkan ke Padang Bulan gitu kan. Udah Santi disuruh jumpain Robert. Kata Pak Robert, udah bagus tindakan Kepling plan prosedurnya, kayak gitulah ya kan. Jadi ya udahlah, biarkanlah anak itu sama Kepling. Ya, saya nggak bisa terima lah, saya orang tua kandungnya, saya bilang kayak gitu kan. Apa gunanya saya ngasih info ke bapak? Aku bilang kayak mana lah, aku bilang gitu. Ya udah kamu jumpain Siti Halawa di KP3 Belawan katanya kan. Saya datengin Pak, asal orang bilang nyuruh gini, saya tetap datengin sama ibu saya itu kan. Ya udah. Datang ke KP3 Belawan, saya juga sudah habis saya dimaki-maki di ini kan, cuman saya tetap terima gitu kan, udah resiko harus tetap lah, kayak mana pun caranya biar anak tangan aku kan gitu kan. Udah dimaki-maki, jangan ada bawa pendamping, kamu ngapain menyerang dia, kata udah kamu yang salah, kamu menyerang si Kevin. Sejak kapan saya menyerang, saya bilang gitu kan, kami datang bagus-bagus, dia yang marah-marah, dia langsung ngebentak, saya bilang gitu kan. Kalau kami diam, dia diam. Kami ribut, misalnya kami datengin dia langsung nyerbu kan gitu kan. Ya udah. Sekarang gini aja, kita buat kesepakatan kalau memang ini mau diproses katanya kan, kamu diinterogasi katanya gitu, mintain keterangannya. Tapi ingat, jangan ada media, jangan ada pendamping katanya kayak gitu. Itu ada rekamannya. Itu ada ya rekaman yang ngomong dari KP3 Belawan. Direkam itu ya? Iya. Siapa nama yang ngomong itu? Siti Halawa. Siti Halawa. Itu sebagai jupernya? Bukan juper. Sebagai apa aja? PPA di sana. Oh, KPPA. Dia kanit PPAI. PPA. Oke. Kan? Saya pun berpikir kan, kok ibu ini ngebela Kevin, rupanya udah saya diinterogasi itu, saya sempat baca juga yang ke situ, makanya saya tahu Kevin itu tanggal yang sama gitu kan. Karena dia bilang gini sama saya, iya Kevin udah datang menemui saya, kayak gitu kan. Dia bilang bahwasanya kamu ngebuang anak. Sekarang saya minta bukti aja lah Bu, udah itu kalau memang saya ada ngebuang anak saya bilang gitu kan. Itu semua cuma ucapan. Saya bilang kan saya mendapatkan anak gitu kan. Disalahkan juga lah orang tua saya selama 9 bulan, kenapa nggak tahu gitu kan. Saya bilang saya itu minum obat gemuk, asal ditanya saya bilang minum obat gemuk, memang saya minum obat gemuk Pak kan gitu kan. Ya udah, habis itu udahlah dibuat kesepakatan itu sampai sekarang inilah ya kan. Saya udah kesana kemari ke PPA, ke PKPA juga, KPAI, tetap anak belum ada di sana. Berapa lama jaraknya dari apa kemarin? Dari KPP3 itu laporan? KPP3 tanggal 19 Mei. Mei? Iya. Ada terima apa bukti laporannya?
Enggak. Nggak, cuma itu aja. Jadi orang itu nggak ada kasih, berarti nggak diterima laporan, nggak diterima ya. Oke, ada lagi bang, biar aku ada. Oke, bentar ya. Ini apa? Ini bukti selana yang mau siap melahirkan itu kan. iya. Terus ini ada berkat darahnya masih ya, masih bukti. Oke, iya. Ini sarungnya yang untuk nutup si adik pun sekalian nampung ya, si adik juga. Ini nampung si adik, ini ada bekas darah, cak darahnya masih tersimpan. Iya, ini darahnya. Masih ada ini spraynya. Ini spray untuk Yang pas saat melahirkan. pas saat melahirkan si bayi ya. Masih ada bekas darah ya. Ini yang pas di sinilah saya tuh melahirkan adik, terus ini adiknya di sini dipindahkan. Dipindahkan. Ini masih ini kan ada, bentuknya. ini udah Darahnya ini masih darah ya. Di sini awalnya dia diletakkan awalnya melahirkan. Terus hanya kakak bungkus saja ini ya. Iya. Kakak bungkus si bayinya. Habis itu kan dipindahkan, dibungkus pakai jilbab saya kan. Iya. Jilbabnya udah ditanam sama bapak, karena kan udah banyak darah, jadi kan agak bau. Kan. Jilbab ditanam di mana? Di situ. Ada berarti ya. Berarti itu bisa kita bongkar. Tuh biasanya. Bisa kita bongkar ya. Jilbabnya bisa dibongkar. Bisa ya. Diambil aja. Fotonya mana foto anakmu? Hak si anak. Ini Soalnya nanti kalau kalian buat di sana anaknya. diambil orang gimana nanti? Iya. Kalian nggak takut tahu orang nanti di sana? Ini sebentar aja nih. Hah? Nggak ada yang tahu. Ini anak bayi. Belum ada nama ya, anak bayi ini belum ada nama ya. Itulah dibilang sama Anak bayi si gadis Suruh kecil. bapaknya. Ya. Jadi untuk barang bukti silakan Pak. Ya di mana bukti apa jilbabnya yang ditanam ya Pak ya? Tanam. Ya. Ya, bisa Pak, lanjut. Dekat. Dekat aja Kakak biar. Nih. Plastik aja. Simpan aja. Itu disimpan ya, jangan di apa ya. Itu. Ini, sorry. Ini bekas darahnya ya. Ini disimpan aja ya Bapak ya. Simpan aja Pak, nanti hilang gitu. Ya. Jelas sekali ya. Ini ada saksi dari ini. Memang bukti Ini bukti. lagi disimpan di dalam tanah ya. Ya, ini ya bukti ya Ibu ya. Iya, Ini bukti ya. Kita saksikan. Bapak simpan aja. Bungkus rapat dengan plastik ya Pak ya. Masih. Hanya penyidik yang Selamat sore Bu. Nah, izin. Ini kita mau apa? Saya Junior Ninggolan. Saya dikuasakan oleh Ibu Susanti, Novianti Susanti yang punya anak bayi yang di Mabar di Mangan 1 lingkungan 6. Untuk apa Pak? Mau klarifikasi, katanya anaknya mau diserahkan kemari kata. Maaf Bu, Ibu dari mana ya? Boleh saya tahu? Kami dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak. Dari Dinas Perlindungan Anak ya Pak ya. Kota Medan ya. Tapi nggak apa pakai kamera gitu Pak. Ini kan anak, jadi etikanya kan kita. Anak kan bisa kita blurkan. Kita kan mau lihat situasi ini. Kita mau lihat sampai sejauh mana sih. Kita ketemu Pak yang menangani Pak. Iya, kita mau lihat. Nanti Ibunya udah mau datang kok di jalan dari Yang sini. infokan dari siapa Pak? Ibunya Yang langsung. informasikan. Lurah langsung kemari. Lurah udah mau kemari katanya. Kami udah jumpa sama Lurah tadi. Karena kan anak ini yang masih bermasalah dengan hukum. Kita mesti bawa tangan kepolisian. Kenapa itu? Karena anak ini biasanya tangan kepolisian, namun kasusnya dari informasi dari warga seperti itu, maka itu biar dibuktikan secara apa nanti di pengadilan.
Jadi anak itu lantaran ada masalah hukum dari satu sisi apanya, anak dianggap lantaran informasi yang ini dapat anak dia apa, makanya ini ditangani sama dinas sosial. Untuk sementara diamankan, izinnya diserahkan sama dinas sosial. Nanti kalau semuanya sudah dibuktikan dengan masalah dengan hukum, dengan itu bahwasanya itu memang betul tidak ada apa itu, nanti silahkan aja, nggak apa-apa. Siapa bilang, sorry Pak, yang nelantarkan siapa bilang Pak? Ya kepolisian lah, kepolisian. Dari pihak kepolisian bilang menelantarkannya. Dari kepala lingkungan mendapatkan anak telantar di dalam kepolisian yang melakukan prosedur SOP seperti dia makan. Kami pun gitu juga, ada SOP kami juga. Kalau anak itu nggak bisa ditaruh sama kepala lingkungan, itu bukan hak dia. Betul. Nah, itu makanya ini anak harus serahkan ke dinas sosial harus serahkan ke kami harus itu mendampingi untuk di mana anak ini supaya anaknya aman. Gitu ya. Iya. Kalau anak itu nanti sama kepala lingkungan, ya nanti bisa jadi masalah itu. Halo Bang, Cakra 2 Bang. Makanya kami kawal ini, kami pun mengawal ini. Iya, sama. Nah, itu. Enggak, Cakra 2 di bawah, ruang sidang. Tuh, udah datang itu Supaya ya. anak ini bersupaya dengan apa? Cakra 2 ya Bang. Karena bukti-bukti kita udah punya bahwa menyatakan Bukti itu nanti itu diserahkan di pengadilan nanti depannya. Udah. Kepolisian lah Kebetulan tadi saya telepon tadi Waka sakit. Jadi gini Pak. Waka Polres. Yang perlu Bapak apakan kepolisian itu yang perlu Bapak. Iya. Makanya kebetulan tadi Waka Polres sakit. Makanya kita coba klarifikasi karena kebetulan hari ini saya juga baru dapat kabar dari tadi malam. Saya mau lihat. Saya dikasihkan kuasa sama ini. Ada kuasa hukumnya, saya kebetulan ketua umum LSM Pekan. Ini kuasa hukumnya dan sini. Nah, itu. Ini mohon izin karena ini adalah tempatnya pantik. Kita kan ikuti SOP, ini masih masa COVID, kita juga nggak mau anak-anak ya. Kita semua di luar ya sepertinya Pak. Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau anak ini kami jamin, kami yang melindungi anak ini. Kalau nanti masalah yang apa itu bagaimana kan tekan ke kepolisian biar supaya itu kan bisa buktikan bahwa itu anak betul, apa. Nah, betul. Kalau anak ini untuk pengawasan ini kami pun untuk membackup orang ini, anak ini. Iya. Nah, nanti jadi kalau memang ini nanti bisa diapakan, udah baru. Karena sampai ke pengadilan lebih bagus. Untuk membuktikan. Karena satu sisi kan selama dari 1 hari lah saya kata 1 hari sampai sekarang 4 bulan tidak disusui sama ibunya gimana? Saya itu paham, makanya saya paham, bahkan saya apakan bahwasanya ini karena ada pengakuan dari ibunya itu kepada kepolisian, makanya polisi ini ditahan. Cuma kepala lingkungan nggak bisa itu nahan itu anak itu. Betul, itu yang karena ada kita punya rekaman bahwa membentak, memarahi si ibu korban seperti itu kita keberatan. Bapak kan karena ini biarlah dan jangan apa dulu masalah proses ini sama kami. Jangan diapa ini biar kami yang apakan. Nanti Bapak kalau maunya untuk klarifikasi, Bapak bisa ke Dinas Pembersihan Kota Medan atau Dinas Pembersihan Provinsi Sumatera Utara di jalan apa tuh. Iya. Gitu Pak, supaya jangan nanti kalian di sini nanti jadi gaduh. Saya nggak mau seperti itu. Apanya? Aku Sherlock ya. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau Bapak kalian apa aja. Tapi tinggal. Artinya sebentar aja. Diapakan ini biar di sini. Sebetulnya anak ini biar supaya di sini. Jangan apa. Pasti kami lindungi anak siapa di sini. Nanti gini, nanti dia asuhan seharusnya baik, lebih bagus tuh. Dia nggak mau diganggu-ganggu. Ini kan anaknya sudah steril di sini. Itu kan namanya ada perlindungan anak. Kalau kan ngapain kami di sini? Iya, kami supaya rasa keadilan. Nanti kami tahu itu anak itu biasa sama kepala lingkungan sampai lama itu menyalahi apa? Itu yang mau kita lanjut. Ambil itu. Saya jamin tuh anak itu ada di sini apanya. Nanti Bapak bisa nanti kalau dikasih Bapak izin Pak dengan segala kerendahan hati, maksudnya kalau ke sini dia hanya mau melihat anaknya aja Pak. Sama ibunya. Mau jarak jauh pun nggak apa-apa, yang penting dia hanya melihat aja ya dari jarak jauh Pak. Karena udah 4 bulan dia nggak bertemu anaknya. Menggendong pun setelah itu tidak ada. Menggendong pun nggak apa-apa, hanya dia melihat dari jarak itulah jauh. kan Bu. Jadi kan kami ini menjaga kenetralan itu. Iya. Kan? Nah, saya menjaga kenetralan itu, bukan saya mengapa-apanya. Tahu saya apa itu. Karena ini masih bermasalah hukum. Makanya anak itu diserahkan sama dinas sosial. Dinas sosial, betul. Nggak bisa pribadi ngapakan. Hanya melihat aja Pak. Dari jarak jauh pun nggak ada masalah Pak. Yang penting dia udah melihat anaknya gitu, ikatan batin sebagai seorang ibu gitu. Nanti
saya bilang juga gitu kan. Tapi izin Pak anak udah diantar kemari gitu. Ini yang masih kami tunggu ini. Oh, sama masih menunggu. Oh, berarti gitu. menunggu. Berarti Iya. sama lah kita, Pak. Hanya melihat aja nya tadi, Pak. Melihat, jadi kan biar dia pun lihat anaknya gitu. Jadi khawatir katanya anaknya masih apa. Nanti kalau mamanya apa, ini kan kami tuh nggak boleh masuk ini. Dan terus anak di situ kan banyak juga yang apa itu. Iya Pak, kan Bapak Pembicaraannya. Ya maksudnya biar bapak ini tahu maksud kita kan. Jadi tadi udah cerita sama pihak camat, dia suruh juga datang. Kan dia hanya mau melihat aja gitu, Pak. Makanya kan ini kan wilayah Kota Medan. Kami makanya memantau. Ya. Sama Bapak memantau Ya. ini. Cuma sebenarnya tentang masalah ini kan masalah anak ini diapakan, nanti anak ini nggak boleh dipublikasikan. Sini lah. Udah nggak kenal lagi kita. Tertutup ya. Udah nggak kenal lagi kita. Sini loh, ini pos kami di situ loh. Oh iya, jadi pos sini. Lagi sini pos. Iya Pak, langsung balik. Pak bos, Pak bos. Bos ini masa. Bang. Bos tahu untuk lawa. Tahu rugi. Pak ya di Pak kami di sini ya. Enggak, jangan kasih masuk, nggak boleh masuk. Silakan Pak kami sama kami di situ. Iya. Gitu ya. Kalau perlu pinjam bapak laptop orang ini PT aja. Ada kan bisa apa? Apanya? Buat apa namanya? Berita acara. Berita acaranya Pak. Berita acaranya. Boleh masuk. Besok ini apa lagi? COVID-19. Anak-anak bayi semua Pak. Hai. Berita acaranya. Boleh keluar saya. Oh iya biasa
Nanti dikirim dulu. Dikirim. Dari beberapa nih. Enggak ada saksi. Jangan berkepentingan. Wakil misalkan wakil kita nggak boleh rame-rame. Ya di kantor kami aja nggak boleh. Itu dari saya juga kenapa? Dia nanti bersuara tentang kalau masalah perlindungan itu kami sudah mengambil ini. Maka apa lagi datang ke mana? Itu malah yang pakai saya. Lo masih di itu rame-rame ini untuk siapa yang mau rame-rame? Itu kan kita nggak boleh rame-rame. Lagi itu baik. Kantor kami aja nggak boleh. Nanti tunggu dari apa aja Bu? Apa? Dari Pak Kapolres apa namanya dari Polres nanti ditunggu di Belum sana. sampai juga ya? Belum. Lagi jalan Bu. Jadi beli dulu darah itu apa kita kan kalau berangkat katanya. Nanti aja nih turun dulu lah. Betul. Belum nyampe apanya. Siap. Kalau ada bidang sidang timpan lagi. Gimana, Pak? Tapi kan gara-gara corona ini Pak, belum berani orang Pak. Ada sedikit juga itu kendalanya, Pak. Kami pun nggak bisa langsung terima langsung. Anggaran terus kan. Marah Ibu Sekda, kan kemarin ada kasus yang di Deli Serdang, Nah, memang apa di pencabulan. nah. Jadi kami bilang Pak Darno orangnya tulisan karena dengan Ibu Sekda. Gimana Bu? Perkembangannya Bu? Jangan ada kamera, Pak ya. Kita dikuasakan, dia kan perlu tahu juga Bu. Gimana sih? Kan bisa ngomong sebagai kamera, Pak. Apa kuasa? Iya. Nah, kuasa hukumnya mana? Suratnya. Ini ada surat aslinya. Sini, ambilkan yang di belakang. Jadi Bapak kuasa hukumnya atau yang ini? Saya dari Ketua Umum LSM Pekan. Saya dari kantor. Pengacaranya jelas. Yang pengacara saya bicara sini, Pak. Sebentar ya, Pak. Yang lain nggak ada yang putar-putar. Kereta. Selamat sore kepada rekan-rekan. Hari ini saya ada di seputaran Jalan Hoki nomor 19A. Hari ini ada seorang ibu yang mengadu ke kita bahwa ada katanya hari penyerahan anak yang kasusnya 4 bulan lalu. Lihat, seorang ibu ini menangis karena melihat katanya mau diserahkan anak ini di panti asuhan, ternyata tidak dikasih juga ya Bu ya. Itu ada dari PPAI, Kanit PPAI, Ibu KP3 Belawan. Kenyataannya tadi di sini ada videonya lengkap. Nanti bahwa di sini tadi berkumpul ada dari Dinas Sosial, dari KP3 Belawan, dari Panti Asuhan, dari Lurahan dan Kepling. Sementara ini anak siapa yang megang ini Bu? Kepling yang megang Ibu ya. Nama Keplingnya siapa Bu? Pak Hendra ya. Keplingnya lingkungan 6 Mabar ya. Mabar daerah seputaran Marelan 1. Lihatlah rekan-rekan, Ibu ini sedih. Apa rupanya tuntutan rupanya? Kenapa sampai seperti ini Bu? Lurah janji menemukan saya sama anak saya di sini, makanya saya kejar kemari supaya nggak ada anak itu nampak. Saya bilang kan cuma mau melihat. Mau melihat anak Ibu yang sudah berapa bulan Bu? Sudah 4 bulan ya. Iya. Hari ini lihatlah. Hari ini ibu pemilik anak bersama dengan seorang bapaknya
yang selama ini mereka mengakui kesalahan bahwa itu hasil dari hubungan di luar nikah, dan kenyataannya Dinas sosial. Bu, gimana Bu? Bisa klarifikasi Bu beritanya Bu? Gimana, Bu? Ibu Kanit. Bu Sitalawa bisa klarifikasi Bu berita ini Bu? Kemana bayi si Ibu? Ya, ini BK 1127 MT. Kenapa? Kita mau tanya Ibu kenapa keberatan Ibu? Kenapa keberatan Ibu? Iya. Saya Junior M. Nenggolan. Aku melihat anak. Bu, kenapa Ibu? Bu, kenapa Bu? Nggak bisa klarifikasi Bu? Kemana anak daripada Ibu ini Bu? Lihat melarikan diri semua oknum-oknumnya. Oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anak yang diduga penyanderaan. Yang selama 4 bulan disandera oleh Kepling. Ibu-ibu semua demon. Melarikan diri. Nah, gimana tadi keterangannya Pak? Ya, inilah tadi Kanit mengatakan bahwa tidak ada berita acara serah terima bayi di sini. Ya. Padahal menurut keterangan Pak Hamzah, kami siap untuk tidak berdebat asal mereka menunjukkan siapa bayi daripada Ibu Susanti ini. Iya. Jadi saya tanya Ibu Kanit, gimana Bu? Gimana bayinya? Iya. Ya. Ibu itu secara tegas mengatakan di dinas sosial. Iya. Bisa Ibu pertanggungjawabkan? Ya saya nggak tahu di mana. Yang penting dinas sosial. Sekarang gini Bu. Oke Bu. Proses hukum akan kami jalani. Tetapi Indonesia menganut ajas hukum presumption of innocence. Alias praduga tak bersalah. Artinya Ibu ini berhak melihat anaknya. Saya bilang, walaupun tidak bisa dipegang, dari jarak jauh pun kami melihat anaknya. Cuma wujud bayinya mana gitu, batang hidung bayi itu mana? Itu. Kami tidak ada melihat, kasihan loh ibu ini. Gitu. Dari luar menangis. Jadi kami mohon lah ini, anaknya. bagaimana prosesnya ini? Iya. Itu tadi dibilang dinas sosial, tapi orang dinas sosial ada datang tadi kan? Sosial datang kan mau katanya beracara serta tunggu Kanit datang. Ketika Kanit datang, anaknya pun tidak ada. Berita acara serta terima yang mana ini sekarang? Jadi dinas sosial pun suruh tanya Kanit. Suruh tanya Kanit. Mereka lempar-lemparan semua, oper-operan semua ya. Pak Robert tadi bilang tanya sama Kanitnya langsung, katanya Tadi dia suruh tanya Kanit. aku cuma mau lihat aja anakku selama 4 bulan. Ya. Dan ini yang kita permasalahkan, bahwa Ibu Kanit mengatakan bahwa tidak ada berita acara serah terima pada saat ini. Loh, jadi tadi absen apa? Absennya ya pertemuan katanya. Ya. Loh, jadi ini mau kita klarifikasi. Kalau begitu Bu, ngapain kami ke sini gitu? Ya. Kami hanya mau beli anak, itu udah cukup. Masalah hukum mau Ibu apapun laporannya kami siap jalani. Kita diarahkan lurah ke sini. Dilarang ke sini. Kita diarahkan lurah ke sini. Kenapa pada kabur? Lurahnya kabur. Mereka semua lempar-lemparan. Kata lurah kan tadi awalnya kan anak memang mau diserahkan ke panti asuhan dari tangan Kepling, itu dibilangnya, makanya kami lari kemari. Kita sudah ikuti petunjuk daripada mereka bahwa kita tidak akan berdebat. Tapi kita dibohongi. Tetapi kita akhirnya seperti dibohongi. Ini sepertinya kita menduga-duga ini hal apa yang terjadi di sini kan seperti itu. Jadi kita sekarang lanjut aja ke dinas sosial, kita klarifikasi pernyataan daripada Ibu Kanit. Itu aja. Iya. Kita sekarang ke dinas sosial. Dinas sosial di jalan mana nih Bang? Di mana jalan dinas sosial ini? Di Jalan Pinang Baris. Jalan Pinang Baris ya. Kita ke sana. Kita klarifikasi pernyataan. Saya bilang sekali lagi, Ibu dengan tegas mengatakan ini, ya. Ibu bertanggung jawab, ya. Tapi saya nggak tahu di mana. Oke, saya datangi sekarang dinas sosial. Dinas sosial sama Bapak N tadi? Ya makanya saya bilang. Itu tadi yang mobil tadi, mobil dinas sosial ada. Sosial yang perlindungan perempuan anak di situ juga kantornya. Iya. Jadi mereka kan datang Ibu tuntutannya gimana Bu supaya masalah ini selesaikan? Biar tahu. Ya, saya kan cuma mau jumpa aja sih Pak, anak itu kan Pak. Kalau misalnya memang ngikutin prosedur hukum ya saya kan udah siap, saya bilang kan. Iya. Tolong kasih saya waktu untuk lihat aja dari jauh nggak apa-apa loh Pak. Karena udah 4 bulan saya nggak ada melihat anak saya. Iya. Jadi saya minta tolong lah. Selama ini saya dibola-bola terus sama mereka. Suruh ke sana, kemari tetap saya jalanin sama ibu saya. Iya. Ke sana kemari kan. Nyatanya apa kayak gini lagi kan dibohongin. Iya, gitu ya. Pendamping hukum masih jadi bohongin kan. Adakah tuntutan kepada Bapak Presiden atau bagaimana supaya masalah ini? Tolonglah, gimana tindak keadilan untuk orang miskin, orang
Pak kayak gini Pak. Itulah pada rekan-rekan netizen, hari ini saya ada di Jalan Hoki, yang mana ini ada yayasan daripada 212 yang tadinya awalnya ditunjuk oleh lurah tadi ya. Lurah, kita hadir di situ, kenyataannya lurahnya dan keplingnya yang selama ini memegang anak tersebut melarikan diri. Semua dinas sosial melarikan diri. Saya minta kepada Kapoldasu untuk bertindak untuk menyelesaikan ini, dan juga Kapolres KP3 Belawan supaya menyelesaikan masalah ini, karena lihat ibu ini sudah mengakui kesalahannya. Hubungan mereka menghasilkan anak tanpa melalui pernikahan, tapi mereka sudah mengakui kesalahannya kepada keluarga dan bukti-bukti sudah lengkap ya bahwa itu adalah anak daripada ibu ya. Tapi mereka sama sekali tidak menggubris daripada bukti-bukti yang ibu berikan ya. Oke, kepada rekan-rekan semua mohon para pers, para netizen supaya terus memberi dukungan kepada Ibu Susanti dan kepada Pak Edo yang mereka mau mengakui bahwa itulah ada mereka, tapi tidak mau diberikan oleh Kepling. Saya minta supaya Kepling Pak Hendra supaya dipecat di lingkungan 6 Mabar ya, supaya dipecat karena tidak mau memberikan dan menelantarkan anak itu. Ini ada dugaan bahwa anak itu seolah-olah di penyanderaan. Ini penyanderaan anak, karena kami mohon kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih kepada Bapak Kapoldasu dan kepada Kapolresta KP3 Belawan untuk menindaklanjuti masalah ini. Streaming Facebook. YouTube. Baik, kita sekarang ke dinas sosial aja. Gerak. Ya, saat ini mau langkah ke dinas sosial. Oke. Yakin Ini- dinas sosial yang di mana? Karena beda-beda. Kita Dia harus- sesuai departemennya loh. Gini loh, kita harus pertegas pernyataan Ibu Kanit. Kan Ibu Kanit yang Ya, menyampaikan secara kalau tegas. tadi itu Pak Robert itu dia di Padang Bulan, di Ahana Sution dia. Ke situlah kita. Enggak, kita mau mempertegas perkataan Ibu Kanit bahwa itu di dinas sosial anaknya katanya. Iya, makanya kita ke Kita dinas sosial dulu, betul nggak pernyataan dia? Bisa nggak dinas sosial mengklarifikasi anaknya di situ? Kan itu Dinas sekarang. Sosial di Penang Baris memang. Nah, kan Kalau saya KPAI-nya pertegas berapa kali, Ibu bisa pertanggungjawabkan? Iya katanya. Ayo kita ke sana. Karena tadi orang dinas sosial udah datang loh, Iya. perwakilannya. Ayo kita ke sana. Berarti inilah untuk pembuktian perkataannya, kan gitu. Ayo. Untuk keterangan selanjutnya nanti kan ada saya memberikan YouTube keterangan daripada si korban bahwa awal mula kejadiannya itu sampai kita juga diberikan kuasa oleh si korban bahwa anak tersebut adalah di luar daripada hubungan nikah, tapi mereka akhirnya sudah mengakui kepada keluarga bahwa anak tersebut adalah anak mereka sendiri. Yang awalnya mereka katakan, si ibu katakan itu anak dari yang didapatkan. Kenyataannya setelah hari itu juga merasa hatinya tergugah bahwa segala bukti akhirnya tadi ada dibuktikan ke kita bahwa anak tersebut memang benar milik Ibu Susanti. Ada bukti bercak darah yang tersimpan rapi, ada bukti jilbab yang tersimpan rapi yang selama ini ditanam oleh orang tuanya. Saya punya bukti, nantikan YouTube bahwa bukti-bukti itu ada sama kita. Terima kasih, selamat sore. Kiranya bisa memberikan dukungan kepada keluarga Susanti.